Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan sejarah Syekh Siti Jenar kemarin. Tauhid Islami. Syekh Siti Jenar adalah guru agama Islam. Pada waktu itu, ilmu agama juga mencakup filsafat. Maka, tauhid yang diajarkan pun tidak sebatas ilmu-ilmu yang sudah dinas atau teks yang ada di dalam Al-Quran dan hadis saja. Filsafat tentang ketuhanan dan penciptaan pun merupakan bagian dari pengajaran agama Islam waktu itu. Justru disinilah ajaran Siti Jenar terlihat lebih menarik daripada ajaran yang disampaikan oleh para wali lainnya. Misalnya, sifat 20 tidak hanya diajarkan sebagai sifat Tuhan semata, tapi juga sifat yang disandang oleh hambanya yang mukmin. Yang dimaksud sifat 20 adalah wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrot, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, kodiron, muridan, aliman, hayan, samyan, basyiron, dan mutakaliman. Dengan memahami sifat 20 secara benar, manusia akan merasa hidup bersaudara dengan sesamanya. Setiap orang akan merasa hidup setara dengan sesamanya. Orang yang berguru kepada Syekh Siti Jenar, semua merasa bersaudara. Semua merasa berasal dari guru yang sama. Mereka saling mengasihi teramat dalam, dan bagaikan saudara sendiri. Maka, mereka semua serasi dan selaras. Hal semacam inilah yang mengundang kekhawatiran dan kecemasan Raja Demak pada waktu itu. Hal ini digambarkan dalam babat Jaka Tingkir, buku ke-16 Sinom bait ke-23, yang dikutip oleh Florida. Tauhid adalah landasan keimanan dalam agama Islam. Ritual keagamaan dan budi pekerti juga berlandaskan pada tauhid. Tarekat dan makrifat pun berlandaskan pada tauhid agar tidak tersesat. Pelaku ritual keagamaan yang berupa rukun Islam yang 5, banyak mendapatkan kritik dari Syekh karena pada waktu itu keberadaannya sudah terlepaskan dari tauhid, terlebih ketika sudah dicampur adukan dengan ambisi politik kekuasaan pada waktu itu. Akibatnya, oleh Syekh Siti Jenar keadaan yang demikian itu disebut sudah palsu. Artinya, tinggal formalitasnya belaka dan hilang substansinya. Dengan memahami sifat 20, kita akan memahami sifat alam. Namun kita pun tidak boleh terperosok dalam penyembahan terhadap alam. Kita dapat membedakan mana yang benar-benar hak dan mana yang palsu alias yang batil. Kita dapat membedakan mana yang benar-benar syariat dan mana yang sekadar tata krama dalam kehidupan beragama. Syekh Siti Jenar mengajak manusia untuk melangkah ke depan, dan tidak berjalan di tempat. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Nabi Muhammad sudah mewariskan Al-Quran dan Sunnah Rasul, sehingga kita tinggal mengikutinya? Benar sekali bahwa Nabi Muhammad telah mewariskan Al-Quran dan Sunnahnya kepada umat Islam. Bahkan, ada yang mengklaim berdasarkan hadis sahih bahwa yang diwariskan oleh Rasul Allah adalah Al-Quran dan keluarga Nabi. Namun, kalau berpijak pada Al-Quran, sebenarnya yang diwariskan oleh Rasul adalah uswatun hasanah, alias suri teladan tentang kebaikan, contoh yang baik. Jadi, yang diwariskan itu adalah keteladanan, bukan bentuk perbuatan atau penampilan Rasul. Orang-orang Islam harus menyadari sepenuhnya bahwa mengikuti keteladanan Rasul itu sama sekali berbeda dengan menirunya. Apa yang diteladankan oleh Rasul? Yaitu, penegakan yang makruf dan pencegahan yang mungkar. Kata makruf yang artinya kebajikan yang ada di masyarakat. Misalnya, pada zaman Nabi orang-orang Arab kalau makan cukup dengan menggunakan jari-jari tangannya tanpa sendok. Karena dengan menggunakan jari, maka sebelum makan tangan harus dicuci agar bebas dari kuman penyakit. Apa yang diteladankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Makan tanpa sendok dengan menggunakan jari jemari langsung, atau membersihkan tangan dari kuman penyakit sebelum makan. Makan tanpa sendok jelas bukan keteladanan. Itu hanyalah adat istiadat orang Arab karena jenis makanannya berupa makanan kering. Dan, makanan kering kalau digigit tentu ada yang patah dan jatuh di piringnya atau melekat di jari jemari. Maka, kalau mereka makan dianjurkan oleh Rasul untuk menjumputi rimah-rimah yang tersisa. Dalam bahasa hadis, mungkin di antara rimah-rimah itu terletak berkah Tuhan. Coba kalau makanan khas orang-orang Arab pada masa itu berupa makanan berkuah, misalnya sop, soto, mie ayam, apakah kira-kira mereka umumnya masih menggunakan jari jemari? Nah, yang diteladankan oleh Rasul dengan makan langsung dengan jari jemari adalah menjaga kebersihan sebelum makan dan agar mudah mengambil rimah-rimah yang berceceran di piring. Jangan sampai ada makanan yang mubazir atau sia-sia terbuang. Menjaga kebersihan sebelum makan adalah hal makruf yang diteladankan oleh Rasul. Cara menjaga kebersihan tentu saja seiring dengan kemajuan zaman. Dewasa ini kita membersihkan tangan kita dengan sabun, lalu kita serap dengan tisu agar kering. Dan juga,
Yang diteladankan oleh Rasul dalam memelihara rambut adalah menjaga rambut, kumis, dan janggut agar tetap rapi dan bersih, dan bukan memeliharanya semata. Sekarang ini banyak yang hanya beranggapan bahwa memanjangkan jenggotlah yang dianggap sunnah Rasul. Padahal, orang Arab yang kafir pun pelihara jenggot. Nah, mencegah yang mungkar tentunya mencegah atau menghindarkan diri dari segenap perilaku yang dapat menimbulkan kerugian, baik kepada orang lain maupun dirinya sendiri. Jadi, yang mungkar itu harus kita sirnakan dari dalam diri kita. Maka, sungguh keliru bila mana untuk mencegah kemungkaran kita bertindak di luar hukum. Kita tidak boleh menghakimi orang yang bukan wewenang kita. Haram hukumnya merusak ketenteraman orang lain. Kita harus dapat membedakan antara wewenang negara dan wewenang kita pribadi. Dengan memahami tauhid diharapkan kita akan bebas dari perbuatan syirik, yaitu perbuatan menduakan atau menyekutukan Tuhan. Kita paham apa yang disebut Tuhan dan bukan Tuhan. Bila mana kita dapat memahami hal ini, kita tak akan menyamakan Al-Quran dengan Tuhan. Kita tak akan menyamakan kitab suci dengan Tuhan. Selama ini banyak di antara kita yang seolah-olah merasa lebih berwenang daripada Tuhan itu sendiri, lebih berhak menghakimi orang lain daripada Allah itu sendiri. Sehingga, perintah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya diartikan kembali kepada Al-Quran dan hadis secara tekstual belaka. Cukup sekian dulu cerita kita kali ini, dan jika Anda ingin menyimak kelanjutannya, silahkan tunggu video berikutnya. Akhirnya, jika ada kesalahan dalam kami menyampaikan sejarah ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena hanya Allah yang Maha Benar itu sendirilah yang memiliki kebenaran yang hakiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.